Secara sederhana, reaksi kimia didefinisikan sebagai perubahan suatu zat menjadi zat baru yang memiliki identitas kimia yang berbeda. Misalkan pada proses fotosintesis di mana gas karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari dapat diubah menjadi glukosa dan gas oksigen. Reaksi kimia ini dapat dituliskan dalam sebuah persamaan sehingga memudahkan kita untuk mengetahui zat-zat apa saja yang terlibat dalam reaksi. Dalam reaksi ini, karbon dioksida dan air bertindak sebagai preaksi atau bahan awal yang akan digunakan dalam reaksi kimia. Preaksi juga disebut dengan reaktan dan diletakkan di sebelah kiri tanda panah. Sedangkan glukosa dan oksigen merupakan hasil reaksi atau yang disebut dengan produk dan diletakkan di sebelah kanan tanda panah. Setiap persamaan reaksi dipisahkan dengan tanda panah yang menunjukkan arah dan tipe reaksi. Setiap senyawa yang terlibat biasa dituliskan dalam rumus kimianya. Dalam suatu rumus kimia, terdapat indeks yang menyatakan jumlah atom dalam tiap molekul senyawa tersebut. Indeks ini ditulis dengan ukuran lebih kecil di sebelah kanan bawah simbol unsur. Dalam setiap molekul glukosa misalnya, terdapat 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Indeks juga dapat ditulis untuk beberapa atom sekaligus dengan menempatkan atom-atom tersebut dalam tanda kurung sebelum angka indeks. Misal pada satu molekul AlOH3, berarti terdapat 1 atom aluminium, 3 atom oksigen, dan 3 atom hidrogen. Selain indeks, terdapat juga angka yang diletakkan di sebelah kiri rumus kimia yang disebut koefisien. Koefisien ini menunjukkan perbandingan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi. Penulisan reaksi kimia juga dilengkapi dengan simbol wujud zat yang diletakkan di sebelah kanan bawah setiap zat. Ada 4 wujud atau fase zat, yaitu solid atau padatan dengan simbol S, liquid atau cairan dengan simbol L, gas dengan simbol G, dan aqueous atau larutan dengan simbol Ag. Tanda panah yang memisahkan antara reaktan dan produk juga memiliki arti tersendiri. Jika berupa tanda panah ke kanan seperti ini, berarti reaksi berlangsung searah atau irreversible dari reaktan menjadi produk. Sedangkan jika tanda panah bolak-balik seperti ini, berarti reaksi dapat berlangsung dua arah atau reversible. Tanda panah seperti ini biasa dipakai pada reaksi kesetimbangan. Beberapa informasi tambahan terkait reaksi juga biasa ditulis di sekitar tanda panah. Seperti reaksi yang berlangsung dengan pemanasan, biasa ditambahkan tanda segitiga di bawah panah atau tulisan heat di dekat panah. Informasi mengenai suhu dan tekanan ketika reaksi berlangsung juga dapat ditulis di sekitar tanda panah. Jika terdapat katalis dalam suatu reaksi, zat yang menjadi katalis juga biasa dituliskan di atas tanda panah. Hukum kekekalan massa menyatakan bahwa tidak ada atom yang dapat dimusnahkan maupun dibuat dalam reaksi kimia. Atom-atom ini hanya bergabung bersama dengan berbagai cara untuk membentuk zat baru. Oleh karenanya, jumlah atom-atom sebelum dan sesudah reaksi haruslah sama. Hal ini juga berlaku pada penulisan persamaan reaksi kimia. Pada persamaan reaksi kimia, jumlah atom sebelum reaksi yang berada di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom setelah reaksi atau yang ada di ruas kanan. Mari kita perhatikan contoh pada reaksi berikut. Pada ruas kiri terdapat 2 atom O, sedangkan pada ruas kanan terdapat 1 atom O. Dengan demikian, reaksi ini belum setara. Untuk menyetarakan reaksi, dapat dengan menambahkan koefisien yang sesuai. Misalkan, agar jumlah atom O di ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka pada H2O dapat kita tambahkan koefisien sebesar 2. Karena koefisien H2O sebesar 2, maka jumlah atom hidrogen pada ruas kanan menjadi 4, sedangkan jumlah atom hidrogen di ruas kiri hanya 2. Agar jumlahnya sama, kita dapat menambahkan koefisien H2 di ruas kiri sebesar 2. Dengan demikian, semua atom sudah memiliki jumlah yang sama antara ruas kiri dan kanan. Mari kita coba setarakan reaksi lainnya. Pada reaksi fotosintesis, jumlah atom C di ruas kiri sebanyak 1, sedangkan di ruas kanan terdapat 6 atom C. Jumlah atom O dan H antara ruas kiri dan kanan juga berbeda. Hal ini menunjukkan reaksi ini belum setara. Untuk menyetarakan jumlah atom karbon, kita dapat menambahkan koefisien 6 pada CO2 di ruas kiri, sehingga jumlah atom karbon ruas kiri dan kanan sama-sama sebanyak 6.
Sedangkan untuk menyetarakan atom hidrogen, kita dapat menambahkan koefisien 6 pada H2O di ruas kiri, sehingga jumlah atom hidrogen di ruas kiri dan kanan sama-sama 12. Sekarang kita lihat jumlah atom oksigen di kedua ruas. Ruas kiri terdapat 18 atom oksigen, sedangkan di ruas kanan hanya ada 8 atom oksigen. Agar jumlahnya sama, kita dapat menambahkan koefisien 6 pada O2 di ruas kanan. Dengan demikian, semua atom pada reaksi ini memiliki jumlah yang sama antara ruas kiri dan kanan. Demikian penjelasan mengenai persamaan reaksi kimia. Semoga bermanfaat.